Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di dalam Islam, mahar bukanlah harga dari seorang perempuan yang dinikahi. Itu bukan. Sebab pernikahan bukanlah jual beli wanita yang seperti beberapa hari lalu kita sampaikan. Walaupun ada hadis yang artinya kurang lebih adalah sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah atau ringan mas kawinnya. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita bicara soal masalah menikah, itu kan artinya karena ada faktor saling sayang, saling mencintai gitu ya. Sebetulnya kalau kita ngomong pemberian, apalagi ini orang yang baru menikah, apalagi orang yang lagi ya seneng-senengnya gitu kan, lagi cinta-cintanya kan begitu ya. Seorang perempuan itu yo diberi apapun oleh calon suaminya itu, jangankan yang berharga ya, yang tidak berharga pun ya mesti sangat rela karena cinta kan. Nah, namanya orang cinta kok. Ya orang cinta pun apa saja ya wis. Ya. Ada juga memang dalam satu riwayat dalam hadis dalam satu riwayat hadis itu ada seorang perempuan dari zaman Rasulullah ya. Itu ya maharnya cuma dikasih sepasang sendal aja. Ya karena memang tidak mampu ya. Karena ketidakmampuan. Nah, cuman kita balik lagi sekarang. Walaupun sang istri atau calon istri ini mesti rela, jangankan yang barang berharga, yang tidak berharga pun ya itu pasti rela, wong zamannya cinta. Cuma sekarang kita balik seorang laki-lakinya itu, seorang laki-laki mencintai perempuan, iya toh. Kalau orang yang laki-laki ini orang yang mampu atau setidaknya orang yang rasa cintanya tinggi gitu kan, ya kan dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menyenangkan istri loh, menyenangkan calon istri. Dan untuk menyenangkan calon istri yang kan salah satunya kan memberikan sesuatu. Yang memberikan sesuatu itu kan tidak hanya sekedar memberikan cinta kan. Tidak hanya sekedar memberikan kasih sayang. Nah, wujudnya apa? Berupa satu pemberian lah. Dalam arti ini misalnya seperti wajibnya itu tadi karena adanya mahar. Opo yo kita tega? Gitu kan pertanyaannya. Opo yang kita tega memberikan pada calon istri kita yang sangat tercinta, gitu kan? Yang sangat tersayang gitu. Padahal salah satu sisi ya kita itu orang yang mampu gitu. Opo yo tega ngasih sesuatu yang kurang berharga. Ya, ini bukan masalah sah tidak sahnya pernikahan loh ya, bukan. Ya, karena ini dah sesuatu yang wajib memberikan calon suami itu pada istri. Mesti kalau orang yang mampu berusaha sekuat mungkin untuk memberikan yang terbaik. Iya kan? Memberikan yang terbaik. Nggak mungkin nggak yang terbaik gitu ya. Ya artinya yang terbaik ini ya semampunya dia. Maka ya itu tadi orang-orang atau pemuda-pemuda yang ingin menikah, yo kita sudah lihatlah sudah secara umum. Nek mau nikah tuh yo mesti kerjanya yo tenanan gitu kan, mencari uang yo wah dipen-pen ke ditabung dengan tenanan karena besok nek mau nikah kan mesti yo memberikan sesuatu untuk istrinya yang kira-kira pantas gitu kan. Apalagi kalau di daerah tadi yang saya pernah sampaikan, daerah yang memang ada seserahan, itu kan, itu ada mas, ya di daerah sana itu yang namanya seserahan itu di luar mahar ya, itu ada yang memberikan kunci rumah untuk calon istrinya itu, kunci mobil, ya, tidak hanya sekedar itu, artinya yang namanya seserahan itu ya masya Allah memang. Ya memang udah budaya itu ya monggo ndak apa-apa ya, asal mampu saja ya. Itu sampai perangkat
rumah tangga itu semuanya di bawah, meja, kursi, ya. Kemudian apalagi itu, lemari, ya. Terus semua peralatan dapur mulai disendok, apa macam-macam itu, ya itu di bawah. Kenapa? Ya sebetulnya ingin memberikan surprise, ya, itu kan istilahnya itu ya, untuk calon istri kita. Ya. Tapi memang ya itu tadi, kembali lagi itu sesuatu hal yang bukan wajib kalau itu ya, dan jangan dipaksakan. Karena di dalam Islam itu kan di dalam Islam kita ini kan sesuatu itu kan tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tidak boleh memaksakan diri. Ya. Kalau tidak mampu ya jangan memaksakan diri. Dan kalaupun mampu ya tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Tapi ya kembali lagi, kita yang wajar-wajar saja, yang pantas saja. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, kalau kita melihat atau mendengar atau membaca riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW pada saat beliau menikahi istri-istrinya, beliau juga ya membayar mahar pada saat dia menikah. Ya memberikan mahar gitu ya, memberikan mahar pada saat beliau menikah. Dan di dalam satu hadis disebutkan bahwa mahar Rasulullah itu ya di sana menggunakannya dirham ya. Jadi dirham itu mata uang yang terbuat dari emas. Ya. Dirham itu yang terbuat dari perak. Ya, karena ada dinar, ada dirham. Ya. Beliau pakainya dirham, bukan dinar. Dalam hadis itu disampaikan atau disebutkan bahwa dalam hadis itu, dalam riwayat itu, bahwa Rasulullah pada saat menikahi istri-istrinya, dia maharnya Rasulullah adalah berapa? 500 dirham. 500 dirham. Pada zaman Rasulullah itu yang namanya satu dirham, ya, itu gini. Satu dinar itu yang dari emas ya. Kalau dirham itu kan dari perak, ya, terbuat dari perak. Satu dinar itu sama saja dengan 10 dirham. Jadi satu dinar sama dengan 10 dirham. Jadi artinya kalau 500 dirham itu sama saja dengan 50 dinar, gitu kan? 50 kali 10 kan ya 500 gitu ya. Nah sebagai perbandingan, karena namanya nilai itu, nilai tukar itu ya artinya dari dulu dan sekarang itu yang namanya harga kan sebetulnya sama, berimbang dengan nilai tukarnya gitu ya. Satu dinar pada zaman Rasulullah itu bisa untuk membeli 1 ekor kambing yang kualitasnya bagus. 1 dinar itu. Jadi kambing yang kualitas bagus. Kalau kita ingat Idul Kurban, ya kalau kita mau beli kambing kurban itu, kalau kita di sini ya zaman sekarang atau sekarang ini ya kemarin-kemarin ya Idul Adha itu, rata-rata harga kambing itu berapa? Ya satu kambing itu ya 3 jutaan kan? Ya ada yang 3 juta, ada bahkan yang 3 juta lebih gitu kan? Yang paling kurus mungkin 2,5 juta gitu ya. Tapi yang kualitasnya bagus paling enggak 3 juta. Sekarang coba kita kalikan saja, nek 3 juta kali 50, ya udah 150 juta. Iya enggak? Ya. Itu ya kurang lebihnya seperti itu. Ya karena Rasulullah memberikan mas kawin itu atau mahar itu sebanyak 500 dirham. Ya kalau kita rupiahkan sekarang, kalau membandingkan dengan nilai pada saat zaman Nabi tersebut, yang dapat membeli 1 ekor kambing untuk 1 dinarnya, ya kira-kira ya itu tadi kurang lebihnya ya 150 juta kan kalau diuangkan. Lumayan ya. Ya kalau kita mau ngikut jejak Rasulullah ya paling enggak ya kaya ngono kuwi. Ayo apa yang nganggo sajadah. Perangkat sholat boleh, bukan tidak boleh. Tapi kan kita kan yang namanya yang mampu, ya apalagi yang mampu yang saya katakan ini. Kalau yang tidak mampu sih ya itu ya hafal Al-Quran pun kan boleh, gitu kan? Ya karena itu wajib hukumnya.
memberi mahar itu. Artinya kalau kita mau ngikuti jejak Rasulullah ya setidaknya yang pantas lah kan begitu. Yang Rasulullah sendiri memberikan mahar tuh ya kira-kira itu tadi. Kalau ke rupiah ya 150 juta gitu kan. Ya. Sekarang kalau harga ya ini kalau ngomongnya 1 dinar zaman Rasulullah ya. 1 dinar zaman Rasulullah itu kan tadi saya sampaikan bahwa bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Padahal yang namanya 1 dinar itu kurang lebihnya kalau itu kan dinar itu terbuat dari emas ya. Emas 24 karat atau emas 22 karat. Tapi di zaman dulu mestinya adalah emas di atas 22 karat atau 24 karatan lah. Ya walaupun mungkin kurang dikit gitu ya. Sekarang kalau harga emas sekarang 1 gram berapa? Emas yang 24 karat atau emas yang 99,9% menurut gue. Kalau udah 1.300.000-an lebih atau lebih itu kira-kira. Iya kan? Padahal 1 dinar itu beratnya itu adalah 4,25 gram. 4,25 gram ini rata-rata ya yang berat daripada dinar. Ini zaman dulu sebelum zaman Rasulullah itu ya zaman Bizantium, zaman Romawi itu dulu itu ya 1 dinar tuh antaranya 4,5 gram. Nah, tapi setelah zaman kesini zaman Abbasiyah, zaman apa itu ya kalau kita baca-baca di keterangan-keterangan itu ya antaranya 4,25 gram. Sampai sekarang pun sama 4,25 gram. Bayangin kalau harganya itu 1 gram sekarang tuh 1.300.000 atau 1 juta lebih lah ya, 1 juta lebih. Nah kalau 4,25 kan udah 4 juta sendiri lebih. Anggap aja 4 juta deh ya. Harganya 1 gram tuh 1 juta misalnya. Ya toh, ini 50 dinar, ya 200 juta, iya kan? Ya nggak beda jauh kan sebetulnya, ya enggak? Ya, artinya bisa membeli 50 ekor kambing, ya toh, bisa ya kira-kira 200 juta gitu ya, kalau pakai dinar. Ya kembali lagi, ya, Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.